beragam karakteristik dan keunikannya masing-masing. Kebutuhan belajar mereka tentu saja berbeda. Melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi, siswa dapat belajar dengan menyenangkan dan bermakna karena mereka belajar sesuai dengan minat, kesiapan belajar, dan gaya belajarnya masing-masing. Hal ini selaras dengan prinsip kurikulum merdeka, yaitu merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilfa Milati Askar, Kepala Sekolah TK Abbas 19 Detas Rabi yang berada di Desa Detas Rabi, Kecamatan Gebog, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video ini saya akan memaparkan bagaimana peran saya sebagai seorang kepala sekolah dalam memimpin pembelajaran berdiferensiasi di lembaga kami. Sebagai seorang kepala sekolah, saya mempunyai kompetensi yang harus saya kuasai, yaitu yang pertama, kompetensi kepribadian, yang kedua, kompetensi manajerial, yang ketiga, kompetensi kewirausahaan, yang keempat, kompetensi supervisi, dan yang kelima, kompetensi sosial. Lembaga kami berdiri pada tahun 2021. Pada awalnya kami menerapkan kurikulum 2013 dengan metode sentral. Pada kurikulum 2013 kami menggunakan lembar kerja sebagai media pembelajaran. Kemudian pada evaluasi akhir tahun ditemukan banyak masalah dalam pembelajaran, yaitu tidak semua siswa aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, siswa aktif dalam pembelajaran tapi tidak menunjukkan hasil yang baik pada lembar kerjanya. Pada tahun kedua pendirian, yaitu pada tahun ajaran 2022-2023, mulai banyak sosialisasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kudus untuk menerapkan kurikulum merdeka. Akhirnya pada tahun ajaran ini kami menerapkan kurikulum merdeka dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Referensi pembelajaran berdiferensiasi kami dapatkan ketika mengikuti pelatihan implementasi kurikulum merdeka yang diadakan oleh Majelis Dikdasmen Pimpinan Wilayah Aisyah Jawa Tengah yang dilaksanakan pada bulan Juli tahun 2022 selama 6 hari. Pelatihan tersebutlah yang membuat kami tertarik untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai seorang kepala sekolah, saya harus bisa memimpin perubahan di lembaga, termasuk di dalamnya perubahan kurikulum dan perubahan strategi pembelajaran. Yang kami lakukan dalam menerapkan strategi pembelajaran yaitu kami menerapkan strategi MAPAK. Apa itu MAPAK? Dalam bahasa Jawa, MAPAK berarti menjemput atau menghampiri. Sedangkan dalam konteks penerapan pembelajaran berdiferensiasi di lembaga kami, MAPAK merupakan kepanjangan dari 1. M. Menyenangkan, A. Aktifkan program parenting, P. Penguatan internal, A. Adaptif, dan K. Kolaboratif. Yang pertama yaitu M. Menyenangkan. Menciptakan pembelajaran yang menyenangkan merupakan tantangan bagi guru anak usia dini agar ketika pembelajaran anak tidak merasa bosan. Hal yang kami lakukan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dalam pembelajaran berdiferensiasi yaitu menerapkan pembelajaran berbasis proyek dan atau pembelajaran kooperatif learning dengan menggunakan metode STEAM dan menggunakan media LUSPA. Hal ini menarik bagi anak-anak dibandingkan dengan metode pembelajaran yang kami terapkan sebelumnya dengan menggunakan lembar kerja. Yang kedua yaitu A. Aktifkan program parenting. Keselarasan pendidikan yang dilaksanakan di PAUD dan di rumah merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pendidikan anak secara utuh, menyeluruh, dan terintegrasi. Menyadari pentingnya program parenting bagi orang tua, kami melakukan berbagai metode parenting untuk menyelaraskan program lembaga bersama orang tua agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal di usia dini. Adapun metode parenting yang kita lakukan yaitu yang pertama grup WhatsApp, yang kedua home visit, dan yang ketiga seminar parenting. Yang ketiga P, penguatan internal. Penguatan internal dimaksudkan untuk mengoptimalkan kompetensi guru melalui kegiatan dalam rangka penerapan pembelajaran berdiferensiasi di sekolah. Adapun yang kita lakukan yaitu yang pertama in-house training,
Yang kedua, supervisi kolaboratif reflektif. Dan yang ketiga, forum group discussion. Kegiatan tersebut kita lakukan secara berkala dan berkesinambungan. Yang keempat yaitu A, adaptif. Adaptif di sini yaitu berkaitan dengan format perangkat pembelajaran. Pada kurikulum 2013 kita mengenal istilah STPPA, KI, KD, RPPM, RPPH. Sedangkan pada kurikulum Merdeka kita menggunakan istilah CP, ATP, ATP, dan modul ajar. Sebagai seorang guru pembelajar, guru di lembaga kami pun harus merubah perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan agar relevan. Yang terakhir yaitu K, kolaboratif. Melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak dalam menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna merupakan upaya kami dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun yang sudah kami lakukan yaitu yang pertama guest teacher. Guest teacher yang sudah kami datangkan yaitu Dr. PKU Muhammadiyah Getas Rabi dalam rangka memberikan edukasi tentang kesehatan gigi bagi anak. Kemudian Babinsa Desa Getas Rabi untuk mengedukasi belajar tertib dan disiplin. Yang kedua yaitu field trip. Field trip yang sudah kita lakukan di tahun 2022 ini yaitu kita mengunjungi Museum Jenang untuk belajar tentang pembuatan jenang dalam topik pembelajaran Kudus Motaku. Langkah-langkah yang kami lakukan agar strategi tersebut dapat tercapai dengan baik yaitu yang pertama melakukan perencanaan. 1. Melakukan rapat dengan pengurus dan komite mengenai kurikulum yang akan diterapkan. Yang kedua, membuat kurikulum operasional sekolah oleh tim kurikulum. Yang ketiga, melakukan in-house training. Dan yang keempat, melakukan forum group discussion dengan teman seprofesi. Setelah melakukan perencanaan, kita mulai masuk pada tahap pelaksanaan. Kami mengimplementasikan kurikulum Merdeka dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pelaksanaan pembelajaran dimulai dengan yang pertama, melakukan pemetaan terhadap siswa tentang kesiapan, minat, dan profil siswa dengan cara orang tua mengisi kuesioner pra-screening dan melakukan wawancara kepada orang tua dan siswa. Orang tua juga diminta untuk mengumpulkan buku kesehatan ibu dan anak untuk mengetahui riwayat kesehatan anak. Setelah mendapatkan hasil dari kuesioner dan juga wawancara, kami menentukan strategi pembelajaran diferensiasi apa yang akan kita lakukan. Setelah kami melakukan pemetaan, kemudian kami menyusun modul ajar yang akan digunakan. Kemudian kami melakukan proses pembelajaran. Langkah pembelajaran di sekolah kami dimulai dengan berbaris di halaman, kemudian masuk kelas yang diawali dengan membaca buku cerita sebagai pengembangan literasi dan numerasi dasar. Dengan membaca buku cerita, anak sangat antusias. Selain itu, guru juga dapat menggali pengetahuan anak. Setelah itu, guru akan menawarkan kepada anak pembelajaran yang akan dilaksanakan pada hari tersebut. Selanjutnya yaitu supervisi. Supervisi dilakukan untuk mengontrol kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Supervisi dilakukan oleh kepala sekolah dengan jadwal yang sudah ditentukan. Adapun materi supervisi yaitu supervisi perangkat pembelajaran, supervisi proses pembelajaran, dan supervisi kolaboratif reflektif. Setelah supervisi, kami melakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dalam pembelajaran ataupun program lembaga, sehingga dapat dilakukan perbaikan pada pembelajaran selanjutnya. Kegiatan evaluasi dilakukan setiap 1 bulan sekali bersama guru dan 3 bulan sekali bersama pengurus yayasan. Kemudian selanjutnya setelah evaluasi kita melakukan refleksi. Kegiatan refleksi dilakukan dengan menilai apakah proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan sudah tepat sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran yang sudah disepakati, sehingga guru dapat melakukan perbaikan pada pembelajaran berikut. Setelah evaluasi, kami melakukan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut dilaksanakan setelah kegiatan evaluasi setelah guru menemukan kekurangan dalam pembelajarannya. Rencana tindak lanjut ditujukan untuk menyusun langkah perbaikan selanjutnya. Demikianlah video paparan ini tentang bagaimana saya sebagai kepala sekolah memimpin penerapan pembelajaran berdiferensiasi di lembaga saya. Mari belajar, berkarya, dan berbagi untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.